أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa mawalah amma ba'du. Hari-hari ini kita banyak mendengar tentang sistem bisnis menggunakan multi level marketing atau yang biasa kita kenal dengan MLM. MLM yang secara metode bisnis menggunakan jaringan, di mana ketika seseorang menjadi member dalam produk tersebut, kemudian dia merekrut orang lain untuk menggunakan produk yang sama, dengan kemudian dia mendapatkan bonus, mendapatkan reward, maka semakin banyak yang bisa dia rekrut, yang bisa dijadikan sebagai orang-orang yang kemudian menggunakan produk tersebut, maka dia akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Maka hakikatnya multi level marketing adalah metode penjualan dengan cara jaringan, di mana orang yang memberikan referensi untuk orang lain, dia umumnya disebut sebagai upline, dan kemudian orang yang menggunakan barang tersebut atau produk tersebut dengan referensinya, maka orang di bawahnya ini biasa kita kenal dengan istilah downline. Lalu apa hukum kita berbisnis menggunakan sistem MLM ini? Maka dalam hal ini pembahasan para ahli ilmu menyampaikan bahwa beda pendapat di antara para ahli ilmu tentang hukum MLM ini. Di antaranya adalah pendapat yang membolehkan, di mana MLM dibolehkan karena akadnya adalah menggunakan akad bai'us samsarah, akad jual beli dengan perantara. Untuk itu hakikatnya orang yang menjadi member, kemudian dia mencari orang lain untuk menggunakan produk tersebut, merekrut orang lain, mengedukasi, memberikan informasi detail terkait dengan produk tersebut. Kemudian orang itu menggunakan produk ini, menggunakan produk yang kemudian dipasarkan, maka hakikatnya dia mendapat bonus dan reward, karena hakikatnya dia menjadi seorang yang berprofesi sebagai perantara untuk menjualkan produk itu. Maka pendapat yang pertama ini lebih cenderung membolehkan produk MLM atau berbisnis menggunakan metode MLM, karena hakikatnya hukum asal muasal dari muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang. Kemudian yang kedua, berpendapat bahwa MLM hukumnya dilarang, karena di dalam produk MLM ini ada unsur gharar, ketidakpastian di dalam akad-akadnya. Kemudian yang kedua ada unsur zalim, ada unsur kedzaliman, di mana orang yang sudah awal bergabung dalam perusahaan tersebut, kemudian ketika sudah banyak downline yang ada di bawahnya, ketika semuanya kemudian menggunakan barang-barang tersebut, kemudian yang di atas tadi sekalipun dia tidak bekerja, dia mendapatkan juga keuntungan yang besar, maka hakikatnya dia adalah bentuk kezaliman orang itu kepada downline-nya. Demikian pula MLM, ada yang mengatakan bahwa terdapat unsur ribanya. Untuk itu muamalah yang ada unsur gharar, kemudian ada unsur riba, ada unsur zalim, maka berubah hukumnya menjadi hukum yang terlarang. Maka wallahu a'lam bishawab, tentu sangat variatif, sangat beragam bentuk dan metode MLM yang ada di masing-masing perusahaan dan di masing-masing produk barang yang akan dijualkan. Untuk itulah bahwa kembali kepada sistem seperti apa MLM itu digunakan, maka kita bisa mengambil hukumnya. Kalaulah kemudian tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur zalim, maka hakikatnya dibolehkan menggunakan produk MLM tersebut. Tapi kalau di dalamnya ada unsur kedzalimannya, ada unsur ghararnya, ada unsur ribanya, maka kembali pada hukumnya muamalah tersebut dilarang di dalam syariat agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.